Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, oke. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa. Yang pimpin doa silakan. Oke, hari ini saya cek kehadiran. Bagaimana hari ini? Apakah hadir semua? Ya, oke. Kita breaking dulu. Oke. Ya, oke. Konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Hari ini Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi. Yang kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang relasi. Tujuannya. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat memahami apa? Fungsi. Dan kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi apa? Tabel dan diagram panah. Oke. Nah, kenapa harus kita belajar fungsi? Itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita bisa ingin pesan transportasi online. Nah, kita bisa tahu tarifnya 1 kilo berapa, 2 kilo itu berapa, dan 5 kilo itu berapa. Ya, Guru ingin tanya 2 pertanyaan. Siapa yang sini yang pernah menggunakan transportasi online? Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa menentukan tarif 2 km dan 5 km? Oke, silakan Oma. Kalau misalnya saya naik Maxim dari SMP 2 ke rumah saya di Wangga, tarif yang biasanya saya bayar adalah 10.000. Dari situ kita dapat membagi 10.000 dibagi 2 km itu menjadi 5.000 per kilometer. Oke. Kalau ingin menentukan tarif 5 km berarti 5.000 dikali dengan 5 km jadi 25.000 per 5 km. Nah, tepuk tangan buat Roma. Nah, kita lihat slide yang berikut untuk pernyataan Roma tadi. Oke. Nah, ini perhatikan, ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini zona 1, zona 2, zona 3. Nah, kita ada di zona 3, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku. Di zona 3 ada biaya pertama itu 2.100 per kilometer. Nah, itu yang ditetapkan untuk perusahaan, miliknya perusahaan. Ya. Terus yang tarif 2.600 per kilometer. Ya, itu untuk yang mengemudi ojek itu. Jadi kalau kita jumlahkan 2.100 ditambah 2.600 berapa? 4.100. Masih kurang berapa tadi yang Mama jawab? 5.000 per kilo. Masih kurang 300 rupiah. Nah, 300 rupiah itu supaya ada biaya tidak langsung. Yang ada di aplikasi. Nah, aplikasi itu kalau kita gunakan ada biayanya juga. Jadi yang 300 rupiah itu dipakai di aplikasi. 4.700 ditambah 300 rupiah berapa? 5.000. Nah, sesuai dengan Mama jawab tadi bahwa 1 kilo itu 5.000. Nah, perhatikan ini bentuk penyajian fungsi. Nah, di sini misalkan fungsi F dari P, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4 himpunan P. Terus I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan sampai 10. Nah, ini himpunan P ini setengah dari Q. Ya, paham? P. Permasalahan ini kita bisa kerja dalam 5 cara. Nah, 5 cara itu, nah sekarang kita fokus di cara yang tiga tadi, yaitu tabel, grafik dan diagram panah. Nah, slide yang berikut. Nah, ini cara kedua adalah apa? Diagram panah. Nah, lihat di diagram panah. Kita contohkan pada pasangan berurutan tadi. Masih ingat toh? Dia pasangan berurutan. Nah, lihat ini gambar P dengan gambar Q. Nah, ada satu itu dia kita pakai anak panah di 2. Karena tadi 1,
2. Nah, yang 2 kita panakan di 4. Yang 3, 6. Diagram panah itu kita cocokkan tadi yang pasangan berurutan, langsung taruh anak panah di sesuai dengan pasangannya. Nah, yang cara yang berikut kita lanjut. Nah, ini dia punya rumus. Kita dapat rumus ini, misalnya P itu kita ganti dengan X, terus I itu kita ganti dengan Y, maka X sama dengan 2Y. Jadi kita dapat dia punya rumus ini, yaitu Fx sama dengan 2X. Itu dia punya rumus untuk soal yang setengah dari. Kita lanjut. Nah, ini tabel. Nah, tabel juga sama tadi itu yang kita kerja. X-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Terus Fx ini 2 untuk baris pertama, yaitu 1,2. Terus yang baris kedua 2,4. Terus baris ketiga 3,6, dan seterusnya. Ini cara tabel untuk yang rumus Fx sama dengan 2x. Nah, seperti itu. Ini grafik. Nah, perhatikan grafik ini. Nah, ini grafik kartesius. Nah, bisa kita pakai nanti grafik yang batang. Oke. Nah, ini lihat ini grafik ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, lihat tadi pasangan yang tadi. 2,4 ada di sini. 2,4 ini. Itu di sini ya. 2,4. Terus di sini, terus sini saya tambah 3,6 dan seterusnya. Sampai di grafis ini bagaimana? Paham? Apakah ada pertanyaan untuk ini? Oke, silakan Ade. Oh, diagram panah. Oke. Saya. Oke, bagaimana Ade? Di situ bicara tentang daerah domain dan Q bicara tentang daerah domain. Ya, betul. P itu bicara tentang daerah asal, yaitu domain, sesuai yang guru ajarkan di relasi. I juga demikian, yaitu daerah domain. Oke, kita tepuk tangan buat Ade dulu sudah bertanya. Ayo amati. Nah, ini kita belajar sebentar. Perhatikan Bapak, ini penting untuk kita kerja RKPD. Andika, Yuda, Johan, dan Ruby hendak membeli kaos di sebuah toko untuk kegiatan komunitas 1000 guru. Andika akan membeli berapa kaos? 2. Oke. Yuda membeli berapa kaos? 3. Oke. Johan membeli berapa kaos? 1. Harga dari kaos tersebut adalah 50.000 per piece. Itu 100.000 yang dibayar. Rumusnya perhitungannya yaitu 50 kali 2. Yang sama ada yang bilang 50 tambah 50 karena 2 kaos. Nah, berarti di sini berapa? Siapa yang berani tulis di sini? Di papan, angkat tangan. Yang ada silakan bangun. Ayo. Oke, benar ini? Benar. Ya, tepuk tangan buat ini. Kalau angkat baju, berarti dia punya perhitungan sudah ada di sini. Kalau 50 kali 4. Ayo, angkat tangan yang mau. Oke, adik. Oke. Silakan adik. Di sini ya. Tadi kan 2 baju. Dia bayar akan menjadi 100.000. Kalau 3 baju siapa yang berani maju? Oke. Isi 3 kurus 3. Tangan buat Anda. Oke, yang terakhir 5 baju. Siapa yang mau maju? Oke. Oke, benar? Benar. Nah, sudah paham materi tadi tak? Nah, sekarang waktunya kita kerja RKPD. Nah, yang ini ada 3. Nanti kita bagi 6 kelompok, 3 kelompok KB, 2 kelompok KB, 2 kelompok diagram panah, 2 kelompok grafik. Oke, saya mau tanya yang suka tabel angkat tangan. Yang suka diagram panah, yang suka grafik terakhir. Kerjanya di Canva, aplikasi Canva. Gunakan HP. Ada HP semua? Ada. Oke. Yang tabel, ingat tabel duduk di kelompok sini, ya. 1 di situ, 2 di sini.
Nama kelompok siapa-siapa di situ tulis. Terus dia kelompok apa? Tabel misalnya, kelompok diagram panah misalnya. Terus kerjanya di aplikasi ya. Silakan kerja diskusi sama-sama. Silakan diskusi dengan teman. Apa yang harus diisi di situ? Oke, sebelum itu kalau cakar sudah di kartu cakar itu untuk cari dia punya hasil di situ. Itu tentang penyewaan kamera toh. Cakar sudah. Jadi kalau di situ kan 1 jam itu kita sewa berapa? Ingat kerjasama ya. Buat di Canva. Yang tabel ya isi di tabel, yang diagram panah ya isi di diagram panah. Gimana Bu? Ada kesulitan? Bagaimana ada kesulitan? Gimana ada kesulitan? Aman. Ada yang sudah selesai anak-anak kelompok mana? Oke. Sudah semua yakin? Supaya kita mulai presentasi. Oke. Nah, sebelum presentasi ingat ketua kirim di Pak Guru di WA supaya Pak Guru bisa tampilkan di sini. Oke, sudah semua? Waktunya kita presentasi. Oke, kelompok pertama. Siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Penyewaan kamera dengan cara tabel. Sewa per jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan N jam. Rumus 1 jam 80.000 tambah 10.000 dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan 90.000. 2 jam rumus 80.000 tambah 10.000 buka kurung dikeluarkan 1 jam 90.000, 2 jam 100.000, 3 jam 110.000, N jam 80.000 tambah 100.000 dalam kurung N tutup kurung. Kami mengizinkan teman-teman untuk memberi pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan dulu. Menjawab pertanyaan itu. Tabel kita menjelaskan secara singkat daripada menjelaskan secara singkat yang lebih menarik daripada kata-kata doang. Oke, jadi terus. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat ya, silakan dulu. Oke. Oke, yang berikut kelompok 2 ya. Oke. Oke, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kerja kami. Penyewaan kamera dengan cara tabel. Sewa per jam. 1 jam rumusnya 80 terus ditambah 10.000 dikali 1 sama dengan 90.000. Jadi biaya yang dikeluarkan 90.000. 2 jam rumusnya 80.000 ditambah 10.000 dikali 2 sama dengan 100.000. Biaya yang dikeluarkan adalah 100.000. Sewa 3 jam rumusnya 80.000 ditambah 10.000 dikali 3 sama dengan 110.000. Biaya yang dikeluarkan adalah 110.000. Rumusnya jam jam sama dengan 80 ditambah 10.000 dalam kurung N. Biaya yang dikeluarkan yaitu 80.000 ditambah 10.000 dalam kurung N. Silakan kalau ada pertanyaan. Mengapa kita perlu menyajikan data dalam bentuk tabel? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Roma. Kita bisa menjelaskan dalam bentuk tabel karena kita bisa menyusunnya secara teratur dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Ya, itu luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok ini. Kami terima Ya, tepuk tangan lagi buat kelompok 2.
silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Jam 1 diagram panah B90 90.000 Kenapa dibicarakan 90.000? Karena harga aslinya adalah 90.000. Jika ditambah 1 jam, hasilnya 90. Jam 2, 100.000. Kenapa bisa 90.000? Karena harga aslinya 80.000. Karena harus 90.000 bersama 2 jam dan 100.000. Jam 100.000. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, silakan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, manakah daerah, tunjukkan daerah mana yang begini. Pertanyaan yang kedua, tunjukkan juga mana daerah monumen. Yaitu daerah B. Ya, luar biasa. Kita lanjut kelompok. Oke lah. Silakan kelompok perkembangan. Tonton. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Siang. Dan sekarang pelajaran akan menjelaskan hasil kerja kami. Dengan cara diagram itu letak 1 jam sama dengan 90.000, 2 jam sama dengan 100.000, 3 jam sama dengan 110.000, dan jam sama dengan 80.000 kali N. Jika ada yang ingin bertanya, kalian silakan. Ingat jangan buru-buru. Kalau jawab juga jangan buru-buru. Ya, jangan takut ya. Ayo. Ada pertanyaan? Oke, silakan Renata. Bagaimana cara kita mengetahui apakah diagram pemetaan merupakan suatu fungsi? Kita lihat pada gambar A yang mempunyai gambar dan tempat ada pasangan ke gambar B, yaitu dikatakan fungsi. Oke. Yuk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, oke, kelompok berapa sekarang? Oke, ini kelompok tentang grafis. Ingat, jangan buru-buru. Kuasai materinya. Ketika ada pertanyaan, yang presentasi bisa jawab. Jangan buru-buru ya. Oke, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya, selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami kerjakan itu dengan cara grafik. Ini sewa kamera itu hanya 80.000, tapi kalau ini tambah 1 jam, setiap tambah 1 jam itu ditambah 10.000. Karena ini di sini itu yang saya memberitahu itu hanya sewa kamera, jadi kita tambah 1 jam ini tambah 10.000 jadi dapat 90.000. 2 jam itu ditambah 10.000 lagi. 2 jam ini biaya yang dibayar untuk sewa kamera 100.000, 3 jam 110.000, N jam atau tidak terhingga itu rumusnya 80.000 tambah 10.000 dikali N. Apakah ada pertanyaan?
Oke, silakan Adit. Sumbu Y ada di bagian vertikal atau horizontal dan sumbu Y itu variabelnya bebas atau vertikal. Silakan jawab. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Sumbu Y itu dia termasuk dalam sumbu X. Ada lagi pertanyaan? Oke. Lalu kasih tunjuk mana yang garis vertikal dan mana yang garis horizontal. Ini adalah garis vertikal dan ini adalah garis horizontal. Sudah? Yang bertanya sudah? Yang sudah diturunkan sini. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Ingat, yang kelompok terakhir jangan takut sampai jadi jawab sesuai materi hari ini. Oke, silakan kelompok 6. Sewa pertama jam itu harganya sekitar 90.000 dan ketika pertama 2 jam harganya sekitar 100.000 dan ketika jam yang pertama menjadi 3 jam harganya 120.000 dan jam 80.000 dikali 10.000 dan 30. Sekian presentasi dari kami. Oke, silakan yang bertanya. Ada? Oh ya, itu. Untuk kata garis horizontal merupakan daerah promil atau geometri. Untuk data garis horizontal yang menyatakan daerah domain. Oke, itu mana ada pertanyaan? Variabel bebas itu ada pada sumbu X atau Y. Maksudnya sumbu X. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sudah ya, sudah paham hari ini bagaimana kamu mengerjakan di Canva. Oke, sudah paham ya tentang fungsi, bagaimana menggunakan apa? Canva, yaitu ada yang tabel, grafik, dan diagram mana. Semua itu ya bisa kita gunakan. Ya, nah sebelum kita tutup saya mau ingin bertanya. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk penutup, nah yang untuk kelompok pertama tadi dan kedua karyamu bagaimana? Apa bedanya? Yang kelompok pertama dan kedua? Atau grafik dengan grafik apa bedanya? Yang kelompok tabel. Ya diagram. Dengan ini grafik ada yang kartesius, ada yang diagram pattern ya. Kalau tabel kan bisa kita gunakan untuk yang mempermudah menyusun dari yang data-data yang terkecil sampai terbesar. Oke. Ada lagi yang untuk lain apa bedanya? Ada sebelum kita refleksi hari ini. Oke. Nah, hari ini sebelum kita refleksi kita menyimpulkan materi hari ini. Nah, kita simpulkan apa yang kamu harus dapat hari ini. Apa yang kamu dari fungsi itu apa yang kamu bisa kerja? Hah? Hah? Setiap masalah itu kamu bisa buat fungsi itu dalam bentuk apa? Apa tadi? Yang kamu kerja itu masing-masing. Apa? Ya betul. Yang fungsi itu kalau kita selesaikan, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang tadi, yang tentang ojek online itu kita bisa gunakan dengan tabel, bisa gunakan diagram panah, dengan grafik. Nah, ada 5 cara, tapi hari ini kita belajar 3 cara saja ya. Sudah paham ya? Oke, kita refleksi hari ini. Nah, apakah hari ini kita pembelajaran menyenangkan? Menyenangkan. Oke, yakin? Yakin. Oke, luar biasa ya. Nah, yang kedua, apakah kita belajar dalam kelompok itu
Menyenangkan tidak? Kenapa menyenangkan? Karena bisa berinteraksi dengan teman. Ya satu-satu. Ayo Loma. Karena bisa berinteraksi dengan teman. Ya ini Ade. Bisa saling bekerja sama. Oke, ada lain lagi? Jet, ada? Dihargai. Bisa saling menghargai. Ada lagi? Oke, betul. Seperti itu ya. Kalau kita dulu dalam kelompok, yang misalnya temanmu satu tidak tahu, bisa kita ajarkan bagaimana cara membuat kanva untuk bentuk yang bentuk tabel dan grafik dan dia mana seperti itu. Terus ada kesulitan hari ini dalam belajar? Oke, Roma, apa? Ini saat saya membuat grafik di Canva, ini jaringan dia error bagus, tapi di Canva dia otomatis tersimpan dengan bekerja. Ya, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan buat Loma. Karena apa? Canva itu ketika jaringan error, dia tersimpan otomatis. Tidak perlu kita mengulang dari awal. Jadi kalau kita mau edit pun, demikian sudah. Ya, seperti itu ya. Masih ada? Oh ya, Nadine. Tadi Andra bagaimana mengerjakan Oke, Andra bergabung dalam mengerjakan dalam kelompok. Oke, Andra. Oke, ingat tidak boleh ya. Kalau kita dalam bekerja dalam kelompok serius. Kenapa kalau Andra tidak tahu bisa tanya di teman-teman. Ketika nanti kita pulang, kita bisa tahu pengetahuan seperti apa fungsi yang tabel, grafik, dan juga aplikasi Canva itu ya. Itu penting Andra. Kalau kamu bisa selesaikan setiap masalah soal-soal yang cerita itu bisa menggunakan Canva seperti itu ya. Sudah? Yang lain juga ya? Paham ya? Oke. Oke, hari ini ya, Pak Guru berterima kasih karena kamu sudah mengerjakan dengan serius, sudah bisa menjawab soal-soal tadi, sudah bisa mengerjakan di Canva ya. Walaupun jaringan error, tapi otomatis dia akan tersimpan otomatis ya, tidak perlu kita mengulang. Oke, Pak Guru bersyukur karena kamu sudah menguasai materi hari ini, fungsi mulai dari yang pasang berurutan, mulai dari rumus fungsi, tabel, diagram kanan, grafik ya. Oke, sudah paham? Oke. Oke, ingat pembelajaran berikut selanjutnya yang minggu depan kita Nah, belajar sudah apa yang sudah diajarkan hari ini untuk minggu depan kita Oke? Nah, oke. Hari ini sudah cukup pertemuan hari ini. Ya, sebelum kita pulang, otomatis kita awal tadi sudah buka dengan doa dan sekarang kita tutup dengan doa. Silakan yang pimpin doa hari ini tutup silakan. Baik, teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih buat Renata, silakan duduk. Oke, sekian hari ini pembelajaran. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.